Salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Kembali kita ke channel Renungan Firman Tuhan, di mana renungan ini memberikan kepada kita kekuatan melalui kebenaran firman Tuhan. Karena kita tahu bahwa semasa kita ada di dalam dunia, pasti banyak persoalan, masalah, tantangan yang kita hadapi. Tetapi ketika kita rajin merenungkan kebenaran firman Tuhan, maka kita tahu bahwa ada Tuhan yang selalu menolong, menguatkan kita dalam setiap pergumulan itu. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, yang penuh kasih di dalam kehidupan kami, saat ini kami mengucap syukur bahwa Tuhan selalu ada bersama-sama dengan kami yang tidak pernah melihat musim di dalam kehidupan kami. Dan saat ini sebelum kami melanjutkan segala sesuatu aktivitas kami ingin merenungkan kebenaran firman-Mu. Kami mohon dengan penuh kuasa Roh Kudus-Mu, berikan bagi kami pengertian, sehingga kami tahu dan sadar bahwa segala sesuatu yang kami alami, pasti ada Tuhan yang dapat menolong dan menyertai kami. Terima kasih Bapa. Inilah kerinduan kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Renungan kita saat ini kita ambil di dalam kitab Kejadian pasal 2 ayat 21 sampai 24. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu, dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Lalu berkatalah manusia itu, "Inilah dia, tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Ia akan dinamai perempuan, sebab ia diambil dari laki-laki. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya, dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging." Tema kita, lembaga pernikahan pertama di dunia. Lembaga pernikahan pertama di dunia. Pernikahan selebritis seringkali diadakan dengan cara yang mewah. Dianggap sebagai pernikahan yang spektakuler karena menghabiskan dana yang sangat fantastis, dan tamu yang diundang pun bukan orang sembarangan. Namun pernikahan yang paling istimewa adalah pernikahan Adam dan Hawa. Ini adalah pernikahan pertama dan keluarga pertama yang Allah bentuk dalam sejarah dunia. Pernikahan adalah lembaga pertama yang Allah bentuk. Allah menciptakan Hawa yang diambil dari tulang rusuk Adam dan memberikan Hawa sebagai istri bagi Adam, sebagai penolong yang sepadan. Ayat 20-23, bagaimana ketetapan Allah dalam pernikahan yang Allah bentuk. 1. Pernikahan antara satu laki-laki, satu perempuan. Dalam rancangan Allah tidak ada pernikahan sesama jenis ataupun pernikahan poligami atau poliandri. 2. Keluarga yang utuh yang Allah bentuk terdiri dari suami dan istri. Maka tidak ada alasan mengatakan jika belum memiliki anak, maka keluarga tidak utuh. Allah tidak pernah janji bahwa pernikahan harus membuahkan anak. Pernikahan yang tidak dikaruniakan anak tetap utuh, lengkap dan tidak salah, sama utuhnya, lengkapnya dengan pernikahan yang dikaruniakan anak. Kasih dalam pernikahan yang membuat pernikahan utuh dan lengkap, bukan kehadiran anak. Tentunya ada maksud Allah kepada setiap pernikahan dengan atau tanpa anak. 3. Seorang yang sudah memiliki anak meninggalkan orang tua dan bersatu dengan pasangannya. Ayat ini tidak sedang berbicara tentang anak yang telah menikah harus meninggalkan rumah orang tuanya atau tidak boleh hidup bersama orang tua.
Kata meninggalkan memakai kata acap bisa berarti meninggalkan, melepaskan, membebaskan, sedangkan kata bersatu memakai kata dabat yang bisa berarti melekat, menempel. Jadi maksud ayat ini adalah berbicara tentang keintiman relasi antara suami istri di dalam keluarga. Seseorang yang telah menikah tetap harus menghormati, memperhatikan orang tuanya. Namun sekarang relasi terdekat dan terintim adalah pasangannya, bukan lagi orang tuanya. Ini juga berbicara tentang loyalitas atau komunitas dari masing-masing pasangan. Karena pernikahan adalah sebuah perjanjian antara suami dan istri, loyalitas kepada pasangan ini melebihi loyalitas terhadap orang tua. Mari membangun pernikahan yang sesuai dengan rancangan dan ketetapan Allah. Maka sukacita dan berkat Allah akan dirasakan. Jika melanggar rencana Allah, berarti kita sedang membangun pernikahan yang bermasalah dan kita sendiri yang sedang menghadirkan masalah dalam hidup kita. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagian ini mengajarkan bagi setiap anak-anak Tuhan yang berbeda dengan bukan anak-anak Tuhan. Di dalam pernikahan sangat penting menjelaskan bagaimana tentang batas-batas dan apa yang harus kita lakukan di dalam pernikahan itu. Itulah sebabnya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita harus bersyukur dan kita juga harus menaati firman Tuhan, supaya apa yang telah dibangun oleh Tuhan atau apa yang telah dilakukan oleh Allah bagi setiap umat pertama kali ada di dalam dunia ini dan sampai saat ini bisa kita lakukan, yaitu pernikahan adalah hanya boleh diadakan satu, yaitu laki-laki dan perempuan. Tidak boleh lagi kita tambah, karena perintah Tuhan hanya satu, bukan dua. Yang kedua, tujuan pernikahan itu dalam kehidupan kita harus mengerti, memang semua orang yang melakukan pernikahan pasti ada keinginan yang harus dicapai. Tetapi ingat, tujuan pertama yang dibangun oleh Allah bukan karena kita mencari sesuatu atau mendapatkan anak atau mendapatkan kaya, bukan. Tetapi tujuannya adalah supaya ada keintiman antara satu dengan yang lain. Dan ketika kita sudah melakukan hal itu baru dinamakan bahwa keluarga yang sehat, keluarga yang dibangun berdasarkan dengan Tuhan. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang sudah ada di dalam Kristus, kita harus tetap percaya apapun itu di dalam pernikahan. Kita percaya Allah tetap ada bersama dengan kita. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Bapa yang ada di dalam surga, saat ini kami telah membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Mampukan kami Tuhan, apalagi kami semasa ada di dalam dunia, ketika kami sudah mengambil keputusan untuk menikah, dan ketika kami membangun keluarga, biarkanlah Tuhan yang berkarya dalam keluarga kami, sehingga keluarga kami bisa menjadi contoh dan teladan bagi orang-orang yang belum percaya kepadamu Tuhan. Dan keluarga kami bisa Tuhan hadir di dalam keluarga ini, sehingga kami tetap memuliakan nama Tuhan. Ajarkan kami mengerti dan melakukan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Semoga Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Jika Bapak, Ibu, dan Saudara semua diberkati melalui renungan ini, silakan like, komen, dan subscribe, serta tinggalkan pesan-pesan atau juga pokok-pokok doa yang bisa kami doakan bersama-sama. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Soli Deo Gloria.